Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan tips belajar menggunakan Excel. Excel merupakan aplikasi pengolah data dengan menggunakan tabel atau terkenal dengan nama spreadsheet. Ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama itu dari kiri ke kanan layar atau sebaliknya horizontal. Hal tersebut dinamakan baris. Baris di Excel diwakilkan dengan angka yang berurutan dari 1 dan seterusnya. Yang kedua itu dari atas ke bawah layar atau sebaliknya. Hal tersebut dinamakan kolom. Kolom di Excel itu diwakilkan dengan huruf yang berurutan dari huruf A dan seterusnya. Yang ketiga itu, jika mengklik ruang kosong di halamannya, hal tersebut dinamakan sel. Sel di Excel diwakilkan dengan kombinasi kolom dan baris seperti A1, B2, D10, dan lain-lain. Jika D10, maka sel tersebut berada di kolom D dan pada baris 10. Tips belajar Excel yang pertama itu ada perhitungan dasar. Di Excel untuk menghitung angka dan memanipulasi data lainnya memiliki istilah sendiri, yaitu menggunakan fungsi. Fungsi bisa dikatakan rumus agar angka yang keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk membuat fungsi, harus klik kotak yang tersedia di Excel dan ketik sama dengan. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Salah satunya tadi, misalnya kita menghitung 5 tambah 5. Jadi formula lengkapnya itu adalah sama dengan 5 tambah 5. Setelah itu klik enter, maka di situ akan keluar hasil 10. Tanda atau operator yang bisa digunakan untuk perhitungan dalam Excel yang pertama itu tanda tambah untuk melakukan operasi pertambahan atau penjumlahan, tanda kurang untuk melakukan operasi pengurangan, tanda bintang atau kita bisa mengklik shift plus 8 untuk melakukan operasi perkalian, dan tanda garis miring untuk melakukan pembagian. Di sini saya memberikan beberapa contoh dari tanda atau operator perhitungan dasar Excel. Tips yang kedua yaitu kalkulasi cepat dengan AutoSum. AutoSum merupakan fungsi yang bisa digunakan untuk kalkulasi cepat tanpa perlu repot-repot mengetahui rumus perhitungannya. Misalnya kita ingin menjumlahkan 10 angka di 10 sel dalam satu kolom atau baris. Kita cukup menyeleksi semua sel tersebut, lalu klik Home, pilih AutoSum. Maka semua sel tersebut akan dijumlahkan secara otomatis. Sebagai contoh, kita di sini akan menjumlahkan dari jumlah barang. Kita cukup menyeleksi semua sel tersebut dan klik Home. Setelah kita pilih AutoSum, dan untuk menjumlahkan barang kita pilih Sum. Nah, di sini jumlah barangnya telah ada. Selain rumus sum untuk penjumlahan, terdapat rumus average untuk mencari nilai rata-rata, count numbers untuk mendapatkan jumlah sel yang diseleksi, maksimal untuk mencari nilai yang paling besar, minimal untuk mencari nilai paling kecil. Dan masih terdapat banyak rumus-rumus lainnya yang kita bisa gunakan dalam Microsoft Excel ini. Tips yang ketiga yaitu otomasi data sederhana dalam sel. Kita memiliki tabel dengan kolom nomor. Nomor tersebut pastinya berisi dari nomor 1 hingga berapapun jumlah barisnya. Jika kita memiliki data yang banyak, tidak mungkin kita harus mengetik semua nomor tersebut secara satu persatu. Di sini kita akan menggunakan cara cepatnya.
kita bisa mengetik 1 di sel pertama, kemudian ketik 2 di bawah dari angka 1 tadi atau di samping kiri atau kanannya. Kemudian seleksi 2 angka tersebut dengan cara klik kiri dan tahan dari sel A1 dan geser ke sel A2. Setelah Anda seleksi, nanti di pojok kanan bawah blok tersebut ada kotak berwarna hijau. Silakan Anda klik dan geser ke bawah. Setelah digeser, maka hasilnya akan jadi seperti gambar di atas. Hal ini dapat terjadi karena di sel A1 dan A2 masing-masing terisi 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Excel menjadikan kedua angka tersebut referensi dan menemukan pola bahwa angka 1 dan angka 2 merupakan angka yang ditambah 1 dimulai dari sel A1. Jadinya A1 ditambah 1 menjadi 2. Setelah menemukan polanya, Excel secara otomatis menghitungnya lagi ketika Anda geser ke bawah dan semuanya akan bertambah 1 sesuai dengan angka dalam sel sebelumnya. Tips selanjutnya itu memformat angka. Format angka ini dibutuhkan jika kita memasukkan data dengan jenis yang berbeda. Misalkan 100% tentu berbeda dengan 100 rupiah. Nah, di sini kita akan mengubah harga barang dalam bentuk rupiah dengan cara menyeleksi sel harga barang. Setelah itu pilih number dan kita memilih currency untuk mengubah dalam bentuk rupiah. Hasilnya bisa dilihat seperti gambar di atas. Ketika saya memilih currency, maka secara otomatis Excel akan mengubah formatnya menjadi format rupiah. Nah, cara selanjutnya itu menggunakan format sel. Dengan format sel, kita dapat melakukan berbagai hal menarik untuk mengubah tampilan teks dalam sel. Misalnya saja, kita ingin mengubah tampilan hurufnya menjadi miring. Hal tersebut tentu dapat dilakukan di Excel. Caranya adalah blok atau seleksi saja sel yang ingin diubah, kemudian klik kanan, dan klik format sel, kemudian pada bagian alignment, geser saja dengan menggunakan pointer mouse pada bagian orientation, seperti gambar di atas. Jika sudah, klik OK. Dan hasilnya akan seperti ini, di mana tampilan teksnya itu berubah menjadi miring. Cara selanjutnya itu menggunakan fungsi manual. Semua itu dapat dilakukan dengan hanya mengklik fungsi yang ada. Namun terkadang ketika data di Excel kita sudah banyak dan kompleks, ada beberapa kondisi di mana menggunakan fungsi seperti cara sebelumnya tidak efektif. Untuk itulah Excel juga sudah membenamkan fitur di mana kita bisa memasukkan fungsi secara manual, yaitu dengan cara klik tanda sama dengan, diikuti dengan nama fungsinya. Setelah itu beri tanda buka kurung dan kita bisa menyeleksi jumlah barang. Setelah itu kita klik enter, maka akan keluar hasilnya. Dan juga kita bisa, dan di sini saya akan menjumlahkan dari harga barang sama seperti cara sebelumnya, yaitu dengan cara klik sama dengan, setelah itu ketik sum dan menyeleksi harga barang. Setelah itu klik enter. Cara selanjutnya yaitu menggunakan conditional formatting. Dengan conditional formatting, kita dapat mengolah data dengan tampilan yang lebih interaktif lagi. Misalnya, kita dapat menambah visualisasi menggunakan mengenai presentasi data. Kita bisa melakukannya dengan cara cukup pilih saja data yang akan diubah, kemudian pilih opsi conditional formatting, lalu pilih format yang diinginkan. Seperti contoh di atas, kita menggunakan format data bars. Hasilnya bisa dilihat langsung di data yang sudah Anda seleksi sebelumnya.
Cara selanjutnya itu menggabungkan dua kolom atau baris. Caranya adalah hanya tinggal menyeleksi dua kolom atau baris atau lebih yang ingin diseleksi, kemudian klik tombol Merge and Center. Nanti selnya akan bergabung menjadi satu. Di sini saya akan membuat tabel dengan cara memblok sel yang ingin dijadikan tabel, terus pilih all borders. Di sini juga saya merapikan sel bagian nomor agar terlihat lebih rapi. Dan bagian nomor, nama barang, jumlah barang, dan harga barang kita bisa pilih rata tengah, terus kita bisa memboldnya agar terlihat lebih rapi. Dan bagian nomornya ini saya akan memberikan rata tengah, jumlah barangnya juga diberikan rata tengah. Untuk harga barang saya berikan rata kiri. Untuk bagian jumlah kita bisa juga membold. Dan bagian nomor barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang kita bisa memberikan warna. Nah, di sini untuk menambahkan sel kosong kita bisa klik kanan, setelah itu pilih insert. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baik, itulah tadi tips dari saya bagaimana menggunakan Excel dengan cepat. Semoga video ini bisa membantu kalian semua yang menonton.